Langit sore perlahan berubah warna, dari jingga ke unguan. Ketika sekelompok mahasiswa menapaki kaki Gunung Lawu, ada 5 orang dari mereka Andi, Satria, Dini, Raka, dan Bima. Mereka baru saja melewati minggu penuh ujian akhir, dan mendaki gunung terasa seperti cara terbaik untuk melepaskan penat. Tawa ringan masih terdengar di antara mereka, bercampur dengan langkah sepatu gunung yang menginjak kerikil. Bayangin aja, besok pagi kita bisa lihat sunrise dari puncak. Semua stres kuliah langsung hilang, kata Raka sambil tersenyum lebar. Bima, yang paling pendiam di antara mereka, hanya mengangguk sambil merapatkan jaketnya. Udara mulai menusuk, khas pegunungan yang dinginnya bisa merayap masuk ke tulang. Dini menoleh ke belakang, memastikan semua baik-baik saja, lalu melanjutkan. Perjalanan terasa normal pada awalnya. Mereka melewati jalur resmi, papan penunjuk, bahkan sesekali berpapasan dengan rombongan lain. Namun menjelang malam, suasana berubah. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, pekat dan seolah menelan cahaya senter mereka. Ini kok sepi banget ya? Tadi katanya ada rombongan lain, ujar Satria dengan nada ragu. Tak ada jawaban selain suara gesekan dedaunan diterpa angin. Hutan Lawu memang terkenal sunyi di malam hari. Mereka memutuskan berhenti di sebuah area datar untuk mendirikan tenda. Api unggun kecil dibuat sekadar untuk menghangatkan badan. Di tengah keheningan itulah kejadian aneh pertama muncul. Andi, yang duduk agak menjauh sambil menyalakan kompor portable, tiba-tiba mendongakkan kepala. Kalian denger nggak? Tanyanya pelan. Dengar apa? Balas Dini. Andi mengerutkan kening, kayak suara gamelan. Lirih banget, tapi jelas. Mereka semua saling berpandangan. Lalu, seolah sengaja, angin berhembus pelan membawa denting suara. Ting, dung, ting, dung. Samar, seakan dari kejauhan, Raka berusaha tertawa, meski terdengar dipaksakan. Mungkin penduduk sekitar lagi ada acara, tapi Dini langsung menyangkal. Suaranya bergetar. Penduduk sekitar? Kita ini udah di jalur atas, gak ada rumah warga lagi. Apalagi jam segini, sunyi kembali menguasai malam. Hanya api unggun yang berkeredap. Suara gamelan itu menghilang tiba-tiba, seperti ditelan kabut. Malam itu, mereka tak bisa tidur nyenyak. Satria yang berjaga pertama kali melaporkan sesuatu yang lebih mengganggu. Ada sosok pendaki lain berjalan di jalur, tak jauh dari tenda mereka. Orang itu selalu tampak dari kejauhan. Lampu senternya redup, bergerak perlahan. Tapi ketika Satria mencoba mendekat, sosok itu tak pernah bisa disusul. Kayak sengaja jalan di depan, tapi gak pernah berhenti. Gumam Satria ketika pagi menjelang. Matanya merah karena kurang tidur. Hari kedua pendakian pun berlanjut. Meski jalur sudah jelas, anehnya mereka mulai tersesat. Papan petunjuk yang seharusnya ada di titik tertentu, tiba-tiba tak mereka temukan. Jalur yang biasanya dipenuhi pendaki lain terasa kosong, sunyi, seolah mereka adalah satu-satunya yang ada di sana. Raka mencoba menguatkan hati. Udah, terus jalan aja. Jalurnya masih ada kan? Kita pasti sampai puncak. Namun kabut tak juga menipis. Dan entah kenapa, sosok pendaki misterius itu kembali terlihat. Selalu di depan, tak lebih dari 100 meter. Lampu senternya kecil, tapi jelas ada. Mereka berusaha mengejar, namun langkah seolah makin berat. Semakin dikejar, semakin jauh sosok itu menghilang. Menjelang malam kedua, ketegangan mencapai puncaknya. Bima, yang sejak awal terlihat gelisah, duduk di pinggir jalur sambil merogoh kantong celananya. Ia mengeluarkan sebungkus rokok. Andi, korekmu pinjem, katanya. Dini langsung menoleh cepat. Bim, jangan! Kau lupa cerita orang sini? Katanya di Lawu ada pantangan. Jangan merokok sembarangan. Bima hanya tersenyum tipis, seakan tak peduli. Api menyala, rokok pun terbakar. Ia menarik satu hisapan panjang. Detik berikutnya, sesuatu terjadi. Kabut di sekitar mereka berputar. Suara gamelan kembali terdengar kali ini lebih keras. Seakan mengelilingi mereka dari segala arah. Ting, dot dot dot, dang, dot dot dang, dot dot dang, dot dot dot. Bima, mana? Jerit Satria tiba-tiba. Semua menoleh. Kursi lipat tempat Bima duduk kosong. Rokoknya terjatuh ke tanah. Masih menyala, mengepulkan asap tipis. Tapi sosoknya hilang begitu saja. Tanpa suara, tanpa jejak. Malam itu mereka panik, mencari Bima ke segala arah. Namun yang terdengar hanya gamelan. Semakin jauh lalu lenyap. Keesokan harinya, tim SAR dipanggil
Setelah mereka turun dengan terguncang, pencarian dilakukan berhari-hari, namun jasad Bima tak pernah ditemukan. Hanya satu benda yang berhasil ditemukan di jalur pendakian, itu sandal sebelah milik Bima, tergeletak begitu saja di tengah kabut Gunung Lawu. Matahari pagi merangkak naik, tapi hawa dingin Gunung Lawu tetap menusuk kulit. Andi, Satria, Dini, dan Raka berjalan menunduk. Wajah mereka pucat setelah semalam kehilangan Bima. Tidak ada yang banyak bicara. Seakan setiap kata hanya akan memperberat langkah. Dia nggak mungkin hilang begitu aja, bisik Dini. Matanya berkaca-kaca. Aku sempat lihat dia duduk di situ. Terus hilang. Satria menendang kerikil dengan kesal. Aku juga lihat, Din. Tapi dia kayak ditarik sesuatu. Bukan orang biasa yang hilang begitu. Andi mencoba menenangkan. Sudah, kita harus turun. Kita lapor ke pos dulu. Biar ada yang bantu cari. Kalau kita nekat nyari sendiri, malah bisa ikut hilang. Mereka semua sepakat. Namun perjalanan turun tak semudah yang dibayangkan. Jalur yang mereka lewati terasa berbeda. Pohon-pohon berjejer rapat, seakan menutup pandangan. Suara hutan tak lagi alami. Jangkrik yang biasanya ramai, tiba-tiba senyap. Hanya sesekali terdengar desir angin yang membawa bisikan tak jelas. Sesaat kemudian, Raka berhenti mendadak. Tunggu, kalian lihat itu? Semua menoleh. Di kejauhan, di antara kabut, berdiri seseorang dengan pakaian pendaki. Punggungnya menghadap mereka, langkahnya pelan, seolah menunggu untuk diikuti. Lampu senter kecil tergantung di tangannya, meski cahaya matahari sudah cukup terang. Itu pasti pendaki yang semalam kita lihat, ujar Satria dengan nada tegang. Jangan dikejar, seru Andi cepat. Dia bukan orang biasa, namun Raka, mungkin karena rasa putus asa mencari Bima, mulai melangkah lebih cepat. Kalau itu Bima gimana? Atau orang yang tahu kemana dia pergi? Raka, jangan, teriak Dini. Tapi terlambat. Raka sudah berlari menembus kabut, mengikuti sosok itu. Andi dan Satria langsung mengejar. Sedangkan Dini gemetar di belakang. Jalur makin menurun, tapi tak ada tanda-tanda Raka. Suara langkahnya hilang di telan kabut. Lalu, di tengah hutan yang sepi, suara gamelan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih teratur, seperti sebuah upacara. Ting-dong, ting-dong, kleng. Dini menutup telinganya, berjongkok, matanya terpejam. Tolong, berhenti, isaknya. Satria menarik lengannya, memaksanya bangkit. Kita harus terus jalan. Jangan diam di sini. Mereka bertiga akhirnya tiba di sebuah area aneh. Jalurnya berakhir pada tanah lapang kecil yang dikelilingi pepohonan. Anehnya, tanah itu bersih dari dedaunan kering, seperti baru saja disapu. Di tengahnya ada bekas api unggun lama, namun bukan milik mereka. Dan di sisi lain lapangan, ada sandal sebelah. Sandal itu bukan sandal Bima yang semalam ditemukan tim SAR. Bentuknya berbeda, lebih tua, usang, seakan milik pendaki yang sudah hilang bertahun-tahun lalu. Ya Tuhan, gumam Andi. Belum sempat mereka bereaksi lebih jauh. Kabut berputar cepat. Suara tawa lirih terdengar. Suara seorang lelaki tua bercampur dengan gamelan. Dari arah pepohonan, sosok-sosok hitam mulai muncul. Bukan manusia sepenuhnya, wujudnya kabur, seperti bayangan yang berdiri. Dengan mata merah menyala, di balik kabut Dini menjerit. Kita harus pergi sekarang. Satria menyalakan senter, meski matahari masih tampak. Entah kenapa ia merasa cahaya itu sedikit mengusir bayangan-bayangan tersebut. Mereka lari terbirit-birit, meninggalkan lapangan. Namun suara gamelan terus mengikuti, tak pernah menjauh. Setiap kali menoleh, Andi merasa ada yang berbaris di belakang mereka. Sosok-sosok samar itu bergerak pelan tapi tak pernah berhenti mendekat. Setelah entah berapa lama, mereka berhasil kembali ke jalur yang lebih jelas. Nafas mereka terengah, kaki hampir lumpuh karena lelah. Jalur itu membawa mereka sampai ke pos jaga, tempat beberapa anggota SAR sudah menunggu setelah laporan hilangnya Bima. Namun saat SAR menanyakan jumlah rombongan mereka, Andi tercekat. Kami berlima, tapi sekarang tinggal bertiga. Bertiga? Tanya petugas SAR sambil menghitung. Kamu, dia, dan dia. Itu Kumat, mana satunya lagi? Andi menoleh cepat ke belakang. Hanya ada Dini dan Satria. Raka, yang tadi jelas berlari di depan mereka, sudah tak ada. Bergidik, Andi menjatuhkan tubuhnya ke tanah. Dini menjerit lagi, sementara Satria hanya berdiri kaku. Wajahnya pucat pasi. Gunung Lawu seakan menelan satu lagi korban. Dan di kejauhan, samar-samar,
suara gamelan masih terdengar. Pagi di pos jaga itu tidak pernah terasa begitu mencekam bagi Andi, Satria, dan Dini. Mereka duduk di bangku kayu panjang, wajah pucat, tubuh gemetar. Tim SAR masih sibuk menyiapkan logistik untuk pencarian Bima yang kini harus ditambah dengan pencarian Raka. Petugas tua, Pak Seno, mendekati mereka. Dari sorot matanya, terlihat ia bukan hanya prihatin, tapi juga menyimpan sesuatu yang tak ingin diucapkan terang-terenggen. Kalian yakin teman kalian hilangnya di jalur atas, bukan terpeleset atau nyasar ke lembah? Tanyanya. Andi mengangguk, tapi suaranya pelan. Saya lihat sendiri, Bima hilang begitu saja setelah menyalakan rokok. Terus semalam, Raka ikut hilang setelah ngikutin pendaki aneh. Pak Seno terdiam. Ia melirik ke arah hutan yang berkabut tipis, lalu menarik napas panjang. Kalian pernah dengar cerita orang hilang di Lawu? Ponyet, ada yang ditemukan meninggal, ada juga yang tak pernah ditemukan sama sekali. Yang terakhir, katanya ikut dijemput penghuni Lawu. Penghuni Lawu? Denny tersekat. Pak Seno tidak langsung menjawab. Ia menyalakan rokok kretek tua, menghembuskan asapnya ke udara. Lalu ia berkata lirih, gunung ini bukan sekadar gunung. Orang Jawa percaya, Lawu adalah gerbang antara dunia kita dengan dunia lain. Di lerengnya ada pasar gaib, pasar setan, tempat suara gamelan sering terdengar. Katanya, kalau kau mendengar suara gamelan di tengah hutan, itu tanda kau sudah dekat dengan wilayah mereka. Andi dan Satria saling berpandangan. Jantung mereka serasa berhenti berdetak mendengar penjelasan itu. Pak Seno melanjutkan, pantangan paling keras di sini adalah merokok sembarangan, terutama di jalur atas. Konon, asap rokok bisa jadi panggilan untuk makhluk yang bersemayam. Kalau sudah terpanggil, sulit sekali lolos dari mereka. Mungkin itu sebab temanmu Bima hilang. Dini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, rasa bersalah menekan dadanya. Aku sudah ingetin dia, tapi dia nggak mau dengar. Satria meremas bahunya, meski wajahnya sendiri penuh ketakutan. Belum sempat suasana reda, tiba-tiba dari arah hutan terdengar teriakan lirih. Samar, tapi jelas suara seseorang memanggil. Tolong aku. Andi terlonjak. Itu suara Raka. Mereka bertiga spontan berdiri. Tapi Pak Seno cepat menghalangi. Jangan gegabah, itu bukan suara teman kalian. Tapi, kalau memang dia, kenapa suaranya bisa muncul dari arah hutan lebat? Jalur turun ada di sana. Pak Seno menunjuk arah berlawanan. Itu bukan teman kalian, itu panggilan. Hening mencengkeram pos. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Tolong aku, dingin, jelek di sini. Dini menutup telinganya, bergetar ketakutan. Itu jelas suara Raka. Andi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin berlari, tapi ada bagian dalam dirinya yang tahu Pak Seno benar. Suara itu bukan milik manusia yang tersesat terlalu janggal. Terlalu seragam nadanya, seperti diputar berulang-ulang. Malam harinya, tim SAR mulai melakukan penyisiran. Namun kabut turun lebih tebal dari biasanya. Bahkan lampu sorot besar pun tak mampu menembus lebih dari beberapa meter. Andi, Satria, dan Dini dipaksa tinggal di pos karena dianggap terlalu syok untuk ikut mencari. Mereka bertiga duduk di dalam tenda kecil. Tak ada yang tidur, hanya detak jantung dan napas berat yang terdengar. Hingga akhirnya suara itu datang lagi, bukan dari luar, tapi tepat di belakang tenda. Dini, buka tenda ini, aku kedinginan. Denny menjerit, hampir pingsan. Satria buru-buru menutup mulutnya agar tak semakin gaduh. Diam, itu bukan Raka, bisik meski dirinya sendiri gemetar. Namun Andi memberanikan diri sedikit mengintip dari celah tenda. Gelap, tapi ada bayangan berdiri tegak, hanya 1 meter dari mereka. Bayangan itu bergerak pelan, seolah menunduk dan menempelkan kepala ke kain tenda dari luar. Bentuknya tak jelas, tapi matanya 2 titik merah menyala menembus kain tipis. Andi langsung menutup celah itu, wajahnya pucat pasi. Bukan manusia, desisnya. Sepanjang malam, suara gamelan mengalun di sekitar pos. Terkadang terdengar tawa perempuan, terkadang jeritan samar yang entah dari mana. Tim SAR yang berjaga di luar pun merasa gelisah. Beberapa di antaranya bahkan menyalakan doa pelindung sambil menggenggam tasbih ketika fajar tiba. Suara-suara itu lenyap seakan tak pernah ada. Tapi di depan tenda mereka, tepat di tanah berpasir, tergeletak benda kecil, sebuah gelang kulit. Gelang yang dikenakan Raka sejak awal pendakian. Kabut Gunung Lawu semakin pekat seiring waktu, seolah gunung itu tahu
Ia sedang menyembunyikan sesuatu dari mata manusia. Andi, Satria, dan Dini duduk lunglai di pos, masih memegang gelang kulit milik Raka yang entah bagaimana bisa tergeletak tepat di depan tenda mereka pagi tadi. Tim SAR sudah 3 hari, hasilnya nihil. Tidak ada jejak Bima, tidak ada jejak Raka. Yang ada hanya kabut, hutan yang sama, dan suara gamelan yang kadang muncul lalu menghilang seakan mengolok-olok mereka. Pak Seno, petugas tua itu, akhirnya bicara dengan wajah serius. Kalau kalian mau ikut mencari lagi, ada syarat. Kalian harus siap menghadapi apapun. Lau ini bukan sekadar gunung. Banyak yang bilang, setiap orang yang masuk ke jalurnya akan dilihat dulu. Kalau ada yang melanggar, maka mereka akan diambil. Diambil? Ulang Andi. Suaranya gemetar. Pak Seno mengangguk dan biasanya tidak kembali. Dini menangis lagi, tapi kali ini tanpa suara. Air matanya jatuh membasahi gelang kulit yang ia genggam erat. Pagi itu, pencarian dilanjutkan. Tim SAR membawa mereka bertiga naik lagi ke jalur yang kemarin mereka lewati. Udara semakin dingin, padahal matahari sudah tinggi. Semakin ke atas, jalur semakin sepi, seolah mereka sedang memasuki wilayah asing beberapa kali. Anggota SAR berhenti. Mereka mengaku mendengar suara langkah lain mengikuti, tapi setiap menoleh, tak ada siapapun. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah area lapang yang berbeda dari sebelumnya. Tanahnya hitam, lembab, dan penuh bekas tapak kaki yang aneh besar, tapi tidak jelas bentuknya. Di tengahnya, ada bekas api unggun yang masih berasap tipis. Meski tak ada orang di sana, ini mustahil, bisik salah satu anggota SAR. Kita baru lewat sini kemarin. Harusnya nggak ada api. Lalu, sesuatu terdengar. Dam-dam, ting-dong, suara gamelan. Kali ini jauh lebih jelas, seolah tepat di samping telinga mereka. Dini menutup telinga, lututnya lemas. Jangan lagi. Andi mencoba menariknya bangkit, tapi tiba-tiba salah satu anggota SAR berteriak, "Hei, itu Raka!" Semua menoleh. Di balik kabut, terlihat sosok Raka berdiri. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, dan tubuhnya kaku. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap mereka. "Raka!" Andi berlari, tapi Pak Seno cepat menahannya. "Jangan, itu bukan lagi temanmu." Namun, terlambat. Satria sudah lebih dulu maju. Ia mendekati Raka, tangannya terulur. "Rah, ayo pulang. Jangan tinggal di sini." Raka akhirnya membuka mulut, tapi suaranya aneh, datar, seperti gema dari dalam gua. "Sudah terlambat. Aku sudah dipanggil. Kalian juga akan menyusul." Kabut mendadak berputar. Dari segala arah muncul bayangan-bayangan hitam. Tubuhnya kabur, matanya merah menyala. Suara gamelan berubah kacau, bercampur dengan tawa dan jeritan. SAR berusaha menyalakan senter dan memberi isyarat turun. Tapi langkah mereka seakan berat, seolah tanah lawu menahan kaki mereka agar tak bisa bergerak. Satria menjerit ketika bayangan hitam menyambar Raka dan menyeretnya ke dalam kabut. Suara tawa menggema, lalu lenyap. Raka hilang begitu saja, tanpa jejak. Andi menarik Satria yang hampir ikut terseret. "Kita harus lari sekarang juga." Mereka semua berlari turun sekuat tenaga. Dini hampir pingsan, tubuhnya digandeng paksa oleh Andi. Di belakang, suara gamelan masih mengikuti, semakin cepat, semakin keras, hingga terdengar seperti ribuan orang berpesta di balik kabut. Sesampainya di pos jaga, langit mendadak cerah. Semua suara hilang, seakan tidak pernah ada. Tapi wajah-wajah pucat para pendaki dan SAR membuktikan satu hal. Apa yang mereka lihat bukan mimpi. Beberapa hari kemudian, pencarian dihentikan. Tidak ada jasad, tidak ada tanda-tanda, hanya barang-barang kecil yang ditemukan di jalur pendakian. Sandal sebelah milik Bima, gelang kulit milik Raka, dan sehelai syal hitam yang tidak diketahui milik siapa. Gunung Lawu kembali sunyi, berdiri megah seperti biasa. Namun bagi Andi, Satria, dan Dini, pendakian itu adalah akhir dari segala yang mereka kenal. Mereka pulang dengan jiwa yang terguncang, membawa luka yang tak akan sembuh. Tim SAR menutup pencarian dengan satu kalimat sederhana. Gunung sudah menelan mereka, dan di suatu malam, ketika angin bertiup dari arah Lawu, Andi kembali mendengar suara lirih itu. Suara gamelan, samar tapi jelas, seakan memanggilnya untuk kembali. Dum, dam, ting, tang, klang. Malam itu, beberapa minggu setelah pendakian terakhir,
Andi sering terbangun dari tidurnya. Ia bermimpi hal yang sama berulang kali, suara gamelan, kabut tebal, dan bayangan Bima serta Raka melambai dari kejauhan. Namun yang paling mengganggunya adalah sebuah bisikan yang selalu muncul di akhir mimpi. Datanglah, pasar sudah menunggu. Andi pikir itu hanya trauma, tapi semakin ia mencoba mengabaikan, semakin nyata rasanya. Kadang ia mencium bau dupa di kamarnya, padahal tak ada yang membakar. Kadang ia mendengar langkah kaki samar di depan pintu kos, meski saat dibuka, koridor sepi. Akhirnya, ia memberanikan diri menemui Pak Seno di desa Kaki Lawu. Lelaki tua itu menatap Andi dengan tatapan berat, seolah sudah tahu apa yang ingin ia tanyakan. "Kamu mendengar panggilan kan?" tanya Pak Seno pelan. Andi terdiam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pasar apa sebenarnya itu, Pak? Pak Seno menghela napas panjang. "Orang sini menyebutnya Pasar Dieng atau Pasar Setan," katanya. "Di jalur lawu tertentu, ada tempat yang terlihat seperti lapangan atau hutan biasa. Tapi bagi yang dipanggil, tempat itu berubah jadi pasar ramai. Ada penjual, pembeli, gamelan, suara tawa. Kalau kau jawab panggilan mereka, kau akan hilang. Tak ada yang kembali." Tiba-tiba ia teringat lapangan bersih dengan bekas api unggun yang mereka temui saat mencari Bima dan Raka. Jangan-jangan itu. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran dan perasaan bersalah mendorong Andi kembali naik ke Lawu. Kali ini tanpa Satria dan Dini yang menolak ikut karena trauma. Ia ditemani dua warga lokal yang berani, Mas Tono dan Joko, yang sudah terbiasa mencari tumbuhan hutan. Pendakian berjalan lancar hingga sore. Namun ketika kabut turun, Andi kembali mendengar suara gamelan. Bedanya kali ini, ia juga mencium aroma sayur lodeh dan sate terbakar, seperti ada pasar malam di kejauhan. "Mas, kalian cium bau itu?" tanya Andi. Tono dan Joko saling pandang, lalu wajah mereka menegang. "Kamu jangan noleh ke belakang. Jangan jawab suara apapun," kata Tono cepat. Namun semakin dilarang, semakin jelas suara itu. Ada yang menawar, ada yang menjerit sambil tertawa. Bahkan terdengar suara pedagang menawarkan barang. Sate panas. 1000 saja." Langkah mereka semakin berat. Kabut begitu pekat hingga senter hanya menembus 2 meter. Lalu, tiba-tiba, Andi melihat cahaya di depan. Warna-warni, seperti lampu pasar malam. Ia tertegun. Jalur pendakian yang biasanya gelap, kini dipenuhi cahaya remang. Samar-samar ia melihat bayangan orang banyak berjalan, berbelanja, duduk sambil makan. Denting gamelan mengiringi riuh rendah suara mereka. Andi melangkah tanpa sadar. Matanya terhipnotis. Ia melihat Bima berdiri di antara kerumunan. Wajahnya pucat, tapi ia tersenyum. Di sini lebih tenang." Lalu Raka juga muncul, memanggilnya. "Kau nggak capek hidup di bawah? Di sini, kita nggak lagi terbebani." Tangan Andi terulur. Namun tiba-tiba Tono menarik lengannya keras. "Jangan, itu bukan temanmu. Kalau kau masuk, kau nggak akan balik lagi." Kabut berputar kencang. Pasar itu seolah bergerak menjauh. Tapi suara-suara masih jelas. Jeritan, tawa, bunyi uang koin jatuh. Semuanya bercampur menjadi simfoni menyeramkan. Andi terjatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar. Pasar itu lenyap seketika, berganti hutan gelap dan sunyi. Yang tersisa hanya bau dupa menyengat. Mereka akhirnya turun sebelum malam makin pekat. Sepanjang jalan, Andi tak berbicara sepatah kata pun. Wajahnya kosong, matanya sayu. Sampai di desa, Pak Seno sudah menunggu. Ia menatap Andi likat-lekat, lalu berkata lirih, "Kamu sudah melihatnya kan? Itu artinya kamu sudah ditandai. Sekarang, yang bisa kau lakukan hanya berdoa agar mereka tak menjemputmu lebih cepat." Andi menelan ludah, tubuhnya lemas. Ia tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, di kamar kos, ia mencoba tidur. Tapi begitu memejamkan mata, ia kembali berada di tengah kerumunan pasar. Wajah Bima dan Raka tersenyum di sana, melambai padanya. Gamelan berdentum, tawa menyeruak, dan suara itu kembali berbisik di telinganya. Cepatlah datang. Pasar selalu menunggu. Hari-hari setelah Andi melihat pasar setan di Gunung Lawu berubah jadi mimpi buruk yang tak pernah berhenti. Ia tak lagi bisa membedakan mana mimpi, mana kenyataan. Pagi, ia kuliah seperti biasa, tapi di sela dosen menjelaskan, ia mencium bau sate terbakar. Siang, ia makan di kantin, tapi dari meja sebelah terdengar samar suara gamelan. Malam,
Ia berusaha tidur, tapi selalu terbangun dengan tubuh basah keringat. Telinganya masih berdengung oleh suara koin jatuh dan tawa pedagang pasar gaib. Dini dan Satria sering menemuinya. Mereka juga masih trauma, tapi berusaha saling menguatkan. Andi, kamu harus berhenti mikirin itu. Kita semua udah ngalamin hal aneh di Lawu. Tapi kalau kamu terus kepikiran kamu bisa hilang, kata Satria suatu sore. Andi hanya tersenyum hambar. Ia tak sanggup jujur bahwa setiap malam Bima dan Raka mendatanginya dalam mimpi. Mereka selalu berkata hal yang sama. Cepatlah datang. Di sini tak ada yang menyalahkanmu. Malam ketujuh sejak ia melihat pasar gaib itu, Andi terbangun lagi. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak berada di kamarnya. Tubuhnya berdiri di sebuah jalan setapak berkabut. Angin dingin menusuk tulang, dan di depan sana, lampu-lampu warna-warni berpendar samar. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ia sedang diundang kembali. Tidak, ini cuma mimpi, desisnya. Namun suara gamelan terdengar begitu nyata, begitu dekat. Dam-dam, ting-dang, klang. Bayangan orang-orang mulai muncul. Ada yang berjalan sambil tertawa. Ada yang duduk berjongkok menjajakan dagangan. Sate, sayur, kain, bahkan benda-benda aneh seperti paku berkarat, tulang ayam, dan botol kaca kosong. Mereka semua tersenyum, seakan pasar itu hidup hanya untuk menyambutnya. Di tengah keramaian, Andi melihat Bima dan Raka. Wajah mereka pucat, matanya kosong, tapi senyumnya hangat. Mereka melambai, seperti sahabat lama yang menunggu. Andi, sini, kau kan lelah. Kau pantas tenang, kata Bima. Bergabunglah. Kita lengkap lagi, tambah Raka. Andi ingin berlari, tapi kakinya berat, seolah tanah di bawahnya berubah jadi lumpur yang menarik ke dalam. Tiba-tiba, ia mendengar suara lain, lembut tapi tegas, bukan dari pasar, tapi dari jauh di belakangnya. Andi, jangan ikut, lari! Itu suara Satria, samar-samar, dan Dini juga terdengar, menangis memanggil namanya. Andi menggigit bibir. Air mata mengalir tanpa sadar. Ia ingin kembali, ingin selamat. Tapi tatapan Bima dan Raka menahannya. Senyum mereka menenangkan. Seolah berkata semua penderitaan dunia akan hilang jika ia ikut. Pasar semakin ramai. Gamelan bertalu-talu. Koin berjatuhan. Tawa menggema. Semuanya seakan bertepuk tangan menunggu keputusan Andi ketika cahaya fajar mulai merayap ke kamarnya. Tubuh Andi ditemukan tergeletak di lantai kos. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit. Bibirnya tersenyum samar, seperti baru mendengar sesuatu yang menenangkan. Dini dan Satria yang datang menjenguk pagi itu menjerit histeris. Mereka tahu Andi akhirnya dijemput oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Polisi mencatatnya sebagai kematian mendadak tanpa sebab medis jelas. Tapi Dini bersumpah ketika tubuh Andi dibawa keluar kamar, ia mencium bau sate terbakar. Dan samar-samar suara gamelan masih terdengar di kejauhan. Sejak saat itu, nama Andi menambah daftar panjang pendaki yang hilang atau meninggal setelah mendaki Gunung Lawu bagi warga sekitar. Kisah ini hanya satu dari sekian banyak bukti bahwa gunung itu bukan sekadar tumpukan tanah dan batu, melainkan gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan sampai hari ini, para pendaki masih sering melaporkan hal yang sama. Di tengah malam, di balik kabut Lawu, suara gamelan terdengar samar, mengundang siapapun yang berani mendengarnya. Pasar itu masih ada. Pasar itu selalu menunggu. Setelah kematian Andi, nama Gunung Lawu kembali jadi bahan pembicaraan. Berita di koran menulisnya, sekadar pendaki yang meninggal mendadak setelah pulang dari pendakian. Namun, bagi Dini dan Satria, kebenarannya jauh lebih gelap dari yang diberitakan. Mereka berdua adalah yang tersisa. Setiap malam, mereka masih dihantui oleh suara gamelan yang samar-samar terdengar, seolah membuntuti kemanapun mereka pergi. Bau sate terbakar, aroma dupa, bahkan bisikan halus kadang muncul tiba-tiba tanpa alasan. Mereka akhirnya kembali menemui Pak Seno. Lelaki tua itu menatap mereka dengan tatapan. Iba, kalian berdua beruntung masih bisa pulang. Tidak semua orang sekuat itu menolak panggilan. Tapi ingat, panggilan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Gunung ini akan selalu menagih. Kenapa harus teman-teman kami? Dini bertanya dengan suara bergetar. Pak Seno hanya menghela napas. Bukan soal siapa, tapi siapa yang berani melanggar. Rokok, sikap sombong, atau sekadar menoleh ketika dipanggil itu sudah cukup. Gunung Lawu adalah rumah leluhur,
rumah roh. Di sana ada pasar gaib, ada keraton tak kasat mata. Begitu kau menyentuh wilayah mereka, mereka bisa saja memilihmu sebagai bagian dari dunia mereka. Satria menunduk, rahangnya mengeras. Jadi, tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka? Pak Seno menggeleng pelan. Kalau sudah masuk, tak ada yang kembali. Malam itu, Dini bermimpi lagi. Ia berjalan sendirian di jalur pendakian, kabut menutup pandangan. Lalu dari kejauhan, ia melihat Bima, Raka dan Andi berdiri bersama. Mereka tidak menakutkan, mereka tersenyum hangat, melambai padanya. Di belakang mereka, lampu-lampu pasar berpendar. Suara gamelan berdentum pelan, menenangkan sekaligus menyeramkan. Dini, suara mereka bersatu. Jangan tinggalkan kami sendirian. Dini terbangun dengan jeritan, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap ke sekeliling kamarnya, memastikan ia masih di dunia nyata. Tapi dari luar jendela, samar-samar terdengar suara tawa anak-anak bercampur bunyi koin jatuh. Beberapa minggu setelahnya, Satria mencoba melanjutkan hidup. Ia pindah kota, meninggalkan semua yang berhubungan dengan Lawu. Tapi ternyata, ia tak bisa kabur. Suara gamelan itu tetap mengikutinya. Kadang muncul saat ia sedang sendirian, kadang saat ia bersama orang lain meski orang lain tak mendengar apa-apa. Suatu malam, ia bermimpi sedang duduk di sebuah warung kopi. Di sampingnya ada seorang lelaki asing yang tersenyum. Lelaki itu berkata lirih, "Besok kau akan kembali. Pasar sudah menunggu." Satria terbangun dengan dada sesak. Dan benar, keesokan paginya, ia tidak pernah muncul di kampus. Kamar kosnya ditemukan kosong. Hanya tersisa sandal sebelah di depan pintu. Kini, hanya Dini yang tersisa dari kelompok pendakian itu. Ia tak lagi berani naik gunung. Bahkan mendengar kata Lawu saja sudah membuatnya gemetar. Tapi ia tahu, cepat atau lambat, giliran dirinya akan tiba. Ia duduk di beranda rumahnya, menatap jauh ke arah Lawu yang samar terlihat dari kejauhan. Kabut bergulung di puncaknya, seolah menyembunyikan sesuatu. Dini menutup mata, dan seakan dari kejauhan, ia mendengar lagi suara itu, suara gamelan. Samar, pelan, tapi jelas mengundangnya. Dung, dam, ting, dang, klang. Epilog warga sekitar Gunung Lawu masih sering berbisik tentang pendaki yang hilang atau yang meninggal tiba-tiba setelah pulang. Mereka percaya Gunung Lawu bukan sekadar gunung, tapi kerajaan gaib, tempat arwah dan makhluk halus bersemayam. Pasar setan hanyalah salah satu bagian dari misterinya. Orang-orang bilang, jika mendengar gamelan di jalur pendakian, jangan pernah menoleh. Jika mencium bau sate atau makanan lain di tengah hutan, jangan pernah tergoda. Dan yang paling utama, jangan pernah melanggar pantangan, terutama menyalakan rokok sembarangan. Sebab sekali saja melanggar, gunung itu akan menandaimu. Dan jika sudah ditandai, cepat atau lambat, kau akan dipanggil. Karena pasar setan di Gunung Lawu akan selalu ada, selalu menunggu, selalu mencari jiwa baru untuk dibawa ke dalam keramaian abadi yang tak terlihat oleh mata manusia. Dan di setiap malam berkabut, jika kau mendengarkan baik-baik, suara gamelan itu masih bisa terdengar. Ting dang, klang.